Saudara-saudara semuanya, akan kita lanjutkan. Kita sekarang berada di lokasi pengamatan ketiga. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pertama kita menentukan lokasi kita ini di mana. Secara administratif, lokasi singkapan ini berada di Gamping, desanya Gunung Gajah, kecamatannya Bayat. Kemudian secara astronomis dilakukan pengukuran dengan GPS, hasilnya X sama dengan 045 8945, Y nya 9144 325, elevasi 152 ya. Oke. Nah, kalau kita ingin lebih memudahkan lagi, kita di dalam observasi umum menampilkan sesuatu di dalam peta yang mudah dan membantu banyak untuk menentukan lokasi ini. Kebetulan ini kan saya menghadap ke timur, di sebelah depan saya itu pas tikungan jalan yang menuju ke arah desa Gunung Gajah. Lalu ada indikator lain yang lebih mudah lagi, dan itu indikasi ini tidak pernah bergeser, tidak pernah berubah dari tahun ke tahun. Bahkan dulunya itu sebetulnya belum ada, yaitu adanya Masjid Al-Hidayah. Jadi kalau suatu saat nanti ada orang yang mau berkunjung ke LP3, ya bisa langsung menggunakan tanda yang mudah. Selain tikungan jalan juga bertepatan dengan Masjid Al-Hidayah, ditambah lagi dengan toren air. Ya, ini ada toren air yang dibangun mungkin sudah berada di tahun berapa ya, 2014 atau 15 saya lupa ini. Jadi ini membantu sekali. Nah, di dalam hal ini di sini ada singkapan batuan. Pertanyaan, ini batuan beku, sedimen atau metamorf? Karena apa? Yang perlu kita perhatikan, ternyata ini singkapannya itu panjang ya. Kurang lebih ya 50 sampai 60 meter ini singkapannya ya. Cuma yang sebelah utara ini sudah didominasi adanya tanaman-tanaman ya. Tapi 2-3 tahun yang lalu ini batu semua, belum ada tanaman seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, yang menarik adalah di sini ada kenampakan batuan-batuan yang seakan-akan ada kulitnya ya, jadi melingkar-lingkar, seakan-akan kayak kulit. Ternyata apa? Ini itu adalah batuan. Setelah kita amati, kita ngambil contohnya ya, ini kita tadi dapat sampel di situ, kita pukul pakai palu. Ini warnanya tuh termasuk warna abu-abu kehitaman ya, abu-abu kehitaman. Jadi di sini juga hadir mineral-mineral mafic ya. Di sini ada bahkan olivin ya, olivin, kemudian plagioklas ya, plagioklas, kemudian mineral opak ya. Sedang yang opak itu mineral yang kedap terhadap cahaya, tidak tembus, sehingga warnanya gelap, ini disebut mineral opak. Nah, dari sisi tekstur di sini memperlihatkan adanya hubungan antara butir-butir kristal ini saling mengunci ya,
saling interlocking. Nah, ditunjang adanya struktur yang melingkar-lingkar ini ternyata memperlihatkan struktur spheroidal weathering. Spheroidal weathering, kalau orang Indonesia kadang-kadang menerjemahkannya struktur mengulit bawang, karena melingkar-lingkar itu seperti kulit bawang. Nah, kenapa bisa demikian? Karena secara genetik ini adalah singkapan batuan beku ya. Kemudian banyak kekar ya, karena ada struktur banyak kekar. Nah, kalau ada air yang masuk, maka dia benda yang interaksi kontak dengan air itu akan lebih teroksidasi, mudah teroksidasi. Nah, karena ini pada pecahan batuan beku, dia tidak langsung hilang ke bawah, tapi airnya itu melingkar-lingkar, mengelilingi bagian yang core, bagian intinya, dan makin lama makin habis ke arah tengah, ke arah bagian dalam, sehingga hasilnya adalah seperti yang kita lihat di sini. Ini core-nya ya, core-nya, ini juga core-nya ya. Sementara bagian tepinya itu seakan-akan berlapis seperti kulit bawang. Nah, batuannya apa? Kalau ini strukturnya jelas, kemudian teksturnya dan warnanya ini batuan ini jelas bukan batuan basa, bukan batuan asam ya, berarti hanya batuan intermediate. Nah, intermediate itu kan ada dua ya, antara andesit dan diorit. Kenapa saya cenderung diorit? Karena di sini ukuran butirnya itu relatif termasuk kasar. Ini tadi yang saya pegang tadi. Ini kasar ya. Di sini ada olivin bahkan mencapai ukuran 4 mili ya, 4 mili karena besar ya. Sedangkan di dalam klasifikasi batuan beku ya, yang ukurannya kurang dari 1 mili itu baru dikatakan halus. Tapi kalau lebih dari 1 sampai ya 5 mili itu termasuk kasar ya, kasar. Nah, keberadaan batuan ini sekali lagi berhubungan dengan struktur kalau begitu. Nah, struktur ini ditandai dengan banyaknya kekar-kekar, kemudian juga munculnya mata air. Di sini tuh dulu ada mata air ya, yang keluar sendiri di sini. Nah, kemudian sama penduduk diusahakan, karena di sini ada indikasi air, akhirnya dibuat tampungan ya, tampungan, kemudian ditampung di seperti sumur itu ya. Nah, kemudian disedot menggunakan pompa, ditampung di atas, baru didistribusi ke masyarakat yang menggunakan tampungan air itu ya. Sehingga lokasi ini berada pada daerah yang kebetulan airnya relatif ya tersedia dan banyak. Berbeda dengan daerah blok yang sebelah barat. Di lereng barat Gunung Pendul itu susah sekali mendapatkan air, tapi ini posisi di lereng timur ini banyak didapatkan air ini dan bisa dimanfaatkan oleh penduduk yang ada di sekitar ini. Nah, keberadaan batuan beku Pendul ini melampar ke utara sampai mendekati tempat yang tadi kontak antara batu gamping foram di Watu Perahu. Selatannya tadi kan ada batuan beku yang luas tadi. Nah, ini sambungannya ke sana tadi. Jadi ini kalau dari jarak sini ke sana tadi berapa meter tadi ya? Diperkirakan lebih dari 300 meteran ya dari sini ke sana tadi. Nah, batuan beku ini selain tersingkap begini, di sebelah utara ini dulu ditambang oleh warga sekitar. Ditambang ya mungkin untuk fondasi bangunan, untuk pembuatan fondasi bangunan atau pembuatan dinding-dinding rumah. Tapi kemudian sama masyarakat kemudian berhenti karena ada anjuran dari kecamatan barangkali ya,
untuk menghentikan, karena di tempat ini sebagai konservasi untuk tempat pendidikan dan latihan, sehingga mahasiswa dari jurusan geologi, dari lingkungan, dari tambang, dari yang menggunakan lokasi ini bisa melihat singkapan di sini dengan baik. Jangan diteruskan menambangnya ya. Nah, ditambang terus nanti struktur ini hilang ya. Kita nggak bisa cerita apa-apa andai kata ini ditambang, dilakukan eksploitasi tentang keberadaan spheroidal weathering batuan beku diorit ini ya. Mungkin ada yang bertanya mahasiswa terkait dengan batuan beku ini? Silakan. Ya, terkait kekar-kekar yang ada di batuan beku ini termasuk kekar sekunder atau primer ya Pak ya? Maksud saya karena ada proses deformasi atau terjadi ketika pembentukan batuan itu? Ya, betul ya. Jadi apakah kekar ini merupakan kekar primer? Bisa juga. Pertanyaannya ini primer atau sekunder ya. Nah, kalau primer otomatis dia itu hanya lokale. Jadi pada saat pendinginan batuan beku itu terjadi kekar-kekar tapi lokale ya. Kadang-kadang membentuk brekciatit, kadang-kadang seperti itu. Nah, karena ini kekarnya itu melampar jauh bahkan sampai menghasilkan mata air. Jadi berarti panjang ini. Nah, kalau panjang berarti bukan primer tapi jenis yang sekunder kekarnya. Ya. Jadi betul yang ditanyakan apakah kategori primer. Maksudnya primer itu kan bersamaan dengan batuan bekunya toh. Nah, sementara ini kalau hanya batuan bekunya sendiri berarti kekarnya itu hanya sepanjang ini tok. Tapi tidak, ini melampar dari barat laut sampai selatan sana mengikuti pola kontur dari ini lereng atau escarpment tebing bagian timur pendul. Ya, di sini dari yang paling selatan sampai yang paling barat laut sana. Sedangkan kalau kekar yang primer biasanya itu hanya lokale, hanya ya di sekitar tubuh batuan beku itu saja. Itu namanya yang primer. Kiranya cukup jelas. Ya. Ada lagi? Ya, ya. Mengenai pelapukan tadi Pak, kan tadi ada air hujan juga. Ya, betul. Bapak sebutkan. Pertanyaan saya itu selain hujan Pak, faktor apa lagi sih Pak untuk pelapukan yang terjadi? Ya. Apalagi pelapukannya itu menarik sekali. Ya, jadi ketika air ini bisa masuk melalui bidang lemah, yaitu di kekarnya itu, maka dia akan hanya berkutat di sini aja. Di sini juga ada, di sini juga ada, di sini juga ada air, di sini ada air, di sini ada air. Nah, benda apapun yang kontak dengan air dalam kurun waktu yang lama itu biasanya terjadi oksidasi. Contoh, besi yang keras saja dimasukkan dalam ember, kasih air selama sebulan, apa yang terjadi? Di situ menjadi berkarat toh, menjadi merah-merah, itu oksidasi. Apalagi ini hanya mineral, bukan besi ya. Maka ini lama-lama menjadi begini. Nah, jadi menggerogoti bagian tepi batuan itu. Nah, akhirnya lama-lama menengah. Nah, jadi seperti itu yang utama dari air ya. Yang kedua bisa jadi dari akar, itu melalui kekar ini, akar tanaman itu juga bisa masuk melalui sini. Nah, tapi kan ini dalam kondisi yang keras ya. Jadi hanya mengikuti di sini aja. Dia tidak bisa mampu karena tengahnya itu masih keras. Tengahnya ini masih keras. Tapi paling ya mencari celah-celah ya ini akar paling banyak berkutat di sini. Nah, begitu juga akar. Nah, seperti ini. Jadi ada tapi tentu saja yang tanaman berada tumbuh di atasnya itu dia akarnya akan masuk melalui ini bidang-bidang kekarnya ya. Dia bisa menembus di sini akarnya. Nah, yang sudah menjadi lapuk, menjadi lemah itu mudah sekali diterobos oleh akar ya. Tapi kalau kondisinya masih keras seperti ini, akar tidak mampu ya, tidak mampu.
Tetapi karena air itu juga otomatis sampai di sini, lama-lama ini juga lapuk toh, lamuk. Cuma waktunya ya cukup lama ya. Membutuhkan waktu yang cukup lama. Mungkin itu ada lagi barangkali. Bertanya lagi Pak, Oh, boleh. terkait dari perspektif lingkungan ya Pak ya, melihat rona lingkungan yang seperti ini, mungkin potensi wilayah seperti apa sih Pak yang mungkin ada pada wilayah ini yang perlu dikembangkan, dan apabila mungkin ada permasalahan kebencanaan apa dan solusinya bagaimana? Ini kan sebetulnya ini daerah Bayat ini kan terkait dengan kebencanaan ya, misalnya selama ini yang terjadi banjir kan bukan di Bayatnya itu sendiri, tapi berada di daerah Pedan ke arah timur lagi itu, banjir. Kemudian dari sisi tempat gunung api juga relatif jauh ya, dari Merapi cukup jauh. Paling ya bencana gempa paling dari sisi tektonik ya, gempa. Karena Klaten, Sleman, Jogja, Bantul itu kan dari tektonik 2006 itu untuk pengalaman ya, dulu pernah terjadi. Kalau yang Klaten yang banyak korban waktu itu di ini agak Bayat ke barat sedikit, sekitar Depo itu Wedi ya, daerah Wedi itu banyak sekali. Kebetulan waktu itu habis ada bencana, saya ada titipan orang-orang dari JICA untuk memberikan bantuan. Nah, saya ikut ke lapangannya menyampaikan ke warga di sana, banyak sekali korban ya. Tapi untuk yang di sini alhamdulillah tidak terlalu banyak ya terkait. Ya, kalau dari pengembangan potensi ya sekarang visi misi Bupati Klaten terutama tadi kan kita lihat di tempat pengembangan wisata tadi, Bukit Cinta tadi ya, itu kan dikembangkan sekarang menjadi tertata ya, lebih baik dibanding 2-3 tahun yang lalu itu masih sekarang sudah mulai agak ramai. Apalagi pandemi sepi sekali, tidak banyak pengunjung. Nah, sekarang mulai ini sudah mulai. Dan yang mau dikembangkan itu sepertinya visi dari Pak Camat dan Bupatinya mengembangkan. Nah, itu ada Bapak yang dari Klaten itu. Sekarang Ibu Bupati atau Pak Bupati yang Klaten? Nah, Ibu. Oh, ada Bu Bupati ya. Jadi sekarang di Kabupaten Klaten itu ya termasuk juga pengembangan daerah-daerah melalui greget untuk mengembangkan potensi wilayah. Nah, kalau Bayat itu sebetulnya dulu di pagar jurang waktu pertama masuk itu ada gerabah industri, tetapi ya kondisinya masih belum sebagus yang di Kasihan Bantul ya. Gerabahnya berkembang cukup bagus ya, bahkan sampai ke tingkat internasional. Tapi di sini kan masih ya, kenapa? Karena bahan dasarnya juga lempungnya tidak sebanyak yang di sana, yang di Godean Bantul itu kan banyak. Kalau di sini ya paling dari pelapukan dari pelit, dari sekes tadi. Jadi tidak terlalu banyak bahan dasarnya untuk pembuatan gerabah. Ya, untuk pengembangan yang lain saya tidak tahu pastinya apa pengembangan di daerah Klaten khususnya di Bayat ini. Tapi yang nomor satu tadi adalah untuk mengembangkan melalui wisata-wisata tiap-tiap desa potensi yang berkembang. Tapi kalau yang di sebelah Jiwo Barat itu pengembangannya menuju kepada revitalisasi Rowo Jombor. Nah, tadi Pak Wisnu bilang katanya dipagari ya. Nah, dipagari. Nah, itu untuk pengembangan mungkin kedepannya saya tidak tahu pasti dibuat pengembangan yang terprogram. Dulu kan banyak di sana warung-warung ngapung. Nah, sekarang sudah tidak. Dari aspek lingkungan memang membuat pendangkalan warung ngapung itu, selain juga ada limbah-limbah makanan warung ngapung itu juga ternyata berpengaruh terhadap lingkungan ya.
Mungkin dari saya cukup sekian dulu. Terima kasih. Oke, tadi sudah dijelaskan banyak mengenai jenis batuan, kemudian kekar dan lain sebagainya oleh Pak Suharwanto. Saya ingin menambahkan sedikit saja yang berkaitan dengan kekar ya. Nah, tadi disampaikan bahwa pelapukan mengulit bawang itu bermula dari adanya kekar. Nah, kita lihat di sini kekar ini sudah hampir tidak terlihat lagi karena begitu intensnya pelapukan mengulit bawang itu, sehingga kekar-kekar yang tadi digambarkan oleh Pak Suharwanto itu cenderung sudah tidak terlihat ya di permukaan, dalam hal ini pada singkapan ini. Nah, akan tetapi secara umum kita masih bisa melihat ini ada salah satu adanya penjajaran ya, adanya penjajaran boulder. Kita lihat di sini ada boulder, sehingga kalau kita lihat dari samping sebelah sini ini ada satu bidang, di mana bidang ini bisa kita identifikasi bahwa ini dulunya adalah kekar ya. Nah, kekar-kekar ini harusnya diukur ya seberapa besar. Nanti silahkan mahasiswa silahkan melakukan pengukuran ini. Kemudian idealnya kekar itu pengukuran itu tidak dilakukan hanya satu kali, tetapi beberapa kali, bahkan 10-20 tergantung dari berapa banyak singkapannya. Nah, pada saat pengukuran ini nanti selain dari pengukuran berapa besar bidangnya, juga diperhitungkan berapa sih sebenarnya intensitas atau kerapatan dari kekar-kekar tersebut ya. Nah, di sini kita lihat bahwa kita ini berada di lembah dari satu pegunungan, di balik dari lereng yang di belakang saya ini merupakan salah satu bagian dari Gunung Pindul ya. Nah, Gunung Pendul ya, maaf, Gunung Pendul. Nah, Gunung Pendul ini kita anggap bagian yang puncaknya, sehingga kekar-kekar ini intens ya, banyak sekali, sehingga sepertinya tidak mungkin bahwa batuan beku, dalam hal ini diorit, itu dapat menampung air dan memiliki porositas, kecuali dia akan mengisi celah-celah yang berada, yang memotong singkapan tersebut ya. Nah, singkapan ini, kekar-kekar ini yang nantinya yang memotong dan saling berhubungan ini tentunya akan dapat dialiri oleh air. Seperti kita lihat pada drone di sini, bagian lereng kita berada di mana kita berada ini adalah tempat di mana akumulasi dari air yang tertampung di catchment area di balik singkapan ini ya. Kita perhatikan selanjutnya, air ini pada saat terjadi hujan, air ini akan masuk mengalir melalui celah-celah ini yang saling berhubungan, sehingga celah-celah yang saling berhubungan ini terakumulasi ke tempat yang rendah ya. Nah, sehingga kita menjumpai adanya ya, bisa jadi seperti ini muka air tanahnya. Nah ya, sehingga kita menjumpai adanya sumur yang sangat dangkal sekali. Nanti kita lihat di foto di situ, dari permukaan itu hanya kurang dari 20 cm saja dari permukaan. Air permukaannya itu hanya kurang dari 20 cm dari permukaan air. Nah, ini yang merupakan tambahan dari saya, sehingga di sini sudah kita lihat adanya tower, sehingga air yang muncul di sini, dalam hal ini sumur gali ya, kemudian dipompa, kemudian ditampung untuk keperluan air minum penduduk di sekitar sini. Ya, mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih.